Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang larutan asam basa, yaitu kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa serta derajat keasaman dari larutan asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- serta dapat menentukan derajat keasaman atau pH pada larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan mandiri, mari kita saksikan video berikut. Tahukah kamu asam cuka adalah bahan yang bisa ditambahkan pada makanan tertentu untuk mendapatkan rasa masam? Misalnya, kita menambahkan asam cuka pada acar mentimun. Nah, mengapa asam cuka tidak boleh digantikan dengan asam lain, misalnya asam klorida atau air keras? Padahal kan sama-sama bersifat asam. Nah, ternyata tingkat keasaman atau derajat keasaman suatu larutan itu berbeda-beda. Untuk asam cuka itu berbeda dengan asam klorida, sehingga yang digunakan untuk makanan itu yang cocok adalah asam cuka, tidak bisa digantikan dengan asam klorida. Untuk mengetahui tingkat keasaman atau derajat keasaman suatu larutan, maka akan dibahas berikut ini. Derajat keasaman suatu larutan tergantung pada kesetimbangan ion H+ dan ion OH- di dalam air. Kekuatan asam sebanding dengan jumlah konsentrasi ion H+-nya, sedangkan kekuatan basa sebanding dengan jumlah konsentrasi ion OH-. Lalu, bagaimana cara menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-? Bagaimana cara menentukan derajat keasaman atau pH suatu larutan? Untuk mengetahuinya, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan air. Air merupakan pelarut universal yang bersifat elektrolit, sangat lemah. Sebagian kecil molekul air terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Berikut reaksinya dapat dilihat. Nah, dari reaksi ini kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan air dengan rumus K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Maka untuk mencari K H2O sama dengan H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Berdasarkan data pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw atau K air itu 1 dikali 10 pangkat min 14, sehingga konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- itu 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 7 ya. Nah, berdasarkan konsep pergeseran kesetimbangan tadi itu, maka penambahan ion H+ dari suatu asam itu akan menyebabkan konsentrasi H+ yang di dalam larutan bertambah. Kekuatan asam akan sebanding dengan jumlah ion H+. Jadi semakin banyak ion H+-nya maka semakin asam ya. Selanjutnya, penambahan ion OH- dari suatu basa akan menyebabkan OH- dalam larutan itu bertambah. Nah, kekuatan basa sebanding dengan jumlah ion OH-. Maka berdasarkan yang sudah dijelaskan itu ada larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah tergantung pada jumlah ion H+ dan ion OH- yang terionisasi di dalam air. Jadi kalau misalnya H+-nya banyak berarti dia asam kuat, tapi kalau H+-nya hanya sedikit atau sebagian maka bersifat asam lemah. Nah, kita belajar yuk cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Yang pertama, kita akan bahas tentang asam kuat, di mana asam kuat itu dikatakan jika zat tersebut terionisasi secara sempurna di dalam air. Adapun contoh senyawa yang termasuk asam kuat, yang pertama asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, dan asam perklorat.
Dalam larutan asam, jumlah ion H+-nya lebih banyak dibandingkan ion OH-. Nah, untuk menghitung konsentrasi ion H+-nya, maka kita menggunakan rumus berikut, di mana konsentrasi H+ itu sama dengan Ma atau konsentrasi atau molaritas dari asam kuatnya itu sendiri dikali dengan valensi asam kuat. Jadi ingat ya rumusnya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan HCl 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Jadi kita diminta untuk menentukan konsentrasi ion H+-nya. Nah, HCl ini merupakan asam kuat. Jadi rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A, di mana konsentrasi dari asam itu sendiri adalah 0,1 dan valensi asamnya 1, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 0,1 mol per liter. Lalu dari konsentrasi H+ yang diketahui, kita bisa mencari konsentrasi OH-nya dengan menggunakan kesetimbangan air. Jadi KW, ya rumusnya KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, di mana kita tahu nilai KW itu 10 pangkat min 14. Jadi kita masukkan saja 10 pangkat min 14 sama dengan 0,1 dikali konsentrasi OH-. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,1, yaitu 10 pangkat min 13. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 0,1 mol per liter dan konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 13 mol per liter. Paham sampai sini? Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke basa kuat. Basa kuat adalah basa yang dapat terionisasi sempurna di dalam air. Contoh dari basa kuat yaitu ada lithium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, rubidium hidroksida, strontium hidroksida, cesium hidroksida, barium hidroksida, magnesium hidroksida, dan berium hidroksida. Nah, ini kalian harus menghafalkan contoh-contoh dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Karena jika nanti muncul senyawa yang dimaksud, kalian bisa menghitung konsentrasi H+ atau OH-nya itu dengan menggunakan rumus dari jenis asam tersebut. Kalau misalnya diminta yang muncul itu senyawa asam kuat, maka kalian cari konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus asam kuat. Jangan menggunakan rumus asam lemah karena akan berbeda. Setuju ya? Oke, kita lanjut. Dalam larutan basah, jumlah ion OH- itu lebih banyak dibandingkan dengan ion H+. Nah, untuk menghitung konsentrasi ion OH- pada basa kuat ya ini, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana OH- sama dengan konsentrasi atau molaritas dari basa itu sendiri dikali dengan valensi basa kuat. Oke, langsung masuk ke contoh. Nah, diminta untuk mencari konsentrasi ion H+ dan ion OH- dari larutan NaOH 0,1 molar. Ya, langsung aja masuk ke rumusnya, di mana kita cari konsentrasi OH-. Kenapa di sini kita carinya konsentrasi OH- dulu? Karena NaOH itu bersifat basa kuat. Jadi kita menggunakan rumus basa kuat, yaitu rumusnya OH- sama dengan Md dikali dengan B. Mb-nya sama dengan 0,1 dikali 1, hasilnya 0,1 mol per liter. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau menghitung OH- berarti kita bisa menghitung H+-nya, gitu ya. Dengan rumus KW sama dengan H+ dikali dengan konsentrasi OH-. KW sama dengan 10 pangkat min 14, lalu konsentrasi H+-nya yang kita cari dikali dengan 0,1. Maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,1, hasilnya 10 pangkat min 13. Jadi konsentrasi OH- yang kita peroleh adalah 0,1 mol per liter,
dan konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 13 mol per liter. Paham sampai sini? Mudah ya, yang penting kalian bisa membedakan mana senyawa yang bersifat asam kuat dan basa kuat. Lalu kalian gunakan rumusnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas asam lemah. Jadi, asam lemah itu adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air, makanya dia bersifatnya lemah. Contoh dari asam lemah ada asam format, asam asetat, asam fluorida, asam karbonat, asam sianida, asam nitrit, asam hipoklorit, asam sulfida, dan asam fosfid. Ini harus ingat nih contoh dari asam lemah. Nanti kalau misalnya keluar senyawa-senyawanya, kalian tahu, oh ternyata itu bersifat asam lemah. Dalam air hanya sebagian molekul asam lemah yang terurai menjadi ion-ion, sehingga derajat ionisasinya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Jadi di antara 0 sampai 1 ya. Oke. Jadi untuk menghitung konsentrasi ion H plusnya berbeda dong dengan yang asam kuat, karena yang asam lemah itu ada nilai Ka-nya. Ya, harus diingat ada nilai Ka-nya ataupun nilai A, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah, kemudian A-nya itu adalah derajat ionisasi asam lemah. Maka untuk mencari konsentrasi H plus pada asam lemah itu rumusnya akar Ka dikali Ma atau A dikali Ma. Nih rumusnya ya, diingat. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan konsentrasi ion H plus dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke, CH3COOH itu adalah asam lemah. Jadi kalian harus menghitung konsentrasi H plusnya dengan menggunakan rumus asam lemah. Oke, rumusnya ini ya. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya sudah diketahui di soal, yaitu 10 pangkat min 5. Lalu Ma-nya juga sudah diketahui di soal, yaitu 0,1. Maka konsentrasi H plusnya sama dengan akar dari 10 pangkat min 6, yaitu 10 pangkat min 3. Seperti biasa yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa mencari konsentrasi OH- jika konsentrasi H plusnya sudah diketahui, yaitu dengan menggunakan Kw, di mana Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-. Maka 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 3 dikali konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 3, yaitu 10 pangkat min 11. Jadi H plusnya kita peroleh 10 pangkat min 3 dan OH-nya kita peroleh 10 pangkat min 11. Gimana, mudah kan? Oke, kalau ada yang belum paham boleh komen ya. Kita akan bahas tentang basa lemah. Basa lemah adalah basa yang terion sebagian di dalam air. Contoh dari basa lemah yaitu ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, amoniak, besi 2 hidroksida. Nah, ini harus dihafalkan ya. Nanti kalau misalnya kalian ketemu soal, misalnya kalian diminta untuk menghitung pH dari amoniak, maka kalian harus menggunakan rumus basa lemah. Jangan menggunakan rumus basa kuat, karena itu akan berbeda dan salah ya. Oke. Dalam air hanya sebagian basa lemah yang terurai menjadi ion-ion, sehingga derajat ionisasinya ada di antara 0 sampai 1. Jadi untuk menghitung konsentrasi ion OH- dapat digunakan dengan nilai Kb dan A-nya ya. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali dengan Mb. Kb ini tetapan basa, kemudian Mb-nya ada konsentrasi dari basanya. Sudah diingat? Oke.
Nah, ini ada beberapa tetapan ionisasi atau K, Ka, dan Kb dari beberapa asam dan basa, bisa dilihat di slide. Nah, selanjutnya contoh soal ya. Tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NH3 0,1 molar dengan Kb-nya 10⁻⁵. Oke, di sini ada senyawa NH3. Kalau NH3 itu berarti dia bersifat basa lemah. Maka untuk menghitung H+ atau OH-nya dengan menggunakan rumus basa lemah, di mana rumus basa lemah itu sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mg. Kb sudah diketahui di soal, yaitu 10⁻⁵, lalu Mg-nya sudah diketahui di soal juga 0,1. Maka akar 10⁻⁶. Akar 10⁻⁶ yaitu 10⁻⁵. Dari OH- kita bisa mencari konsentrasi H+-nya dengan menggunakan Kw. Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. 10⁻⁴ sama dengan konsentrasi H+ dikali 10⁻⁻3. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁻3, yaitu 10⁻⁻11. Jadi kita peroleh konsentrasi OH-nya sama dengan 10⁻⁻3 dan konsentrasi H+-nya 10⁻⁻11. Mudah bukan? Oke, nah kalau kita sudah bisa menentukan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-nya, berarti kita selanjutnya harus tahu dong cara untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan. Nah, untuk mengukur pH suatu larutan itu sangat mudah. Jadi rumusnya pH sama dengan min log H+. H+-nya itu yang kita cari pakai rumus yang tadi ya. Kalau misalnya yang ditanya adalah H+ dari asam lemah, maka menggunakan rumus konsentrasi H+ asam lemah. Kalau misalnya yang ditanya asam kuat, berarti kalian harus menggunakan rumus konsentrasi H+ yang asam kuat. Begitu juga dengan yang POH. Rumus dari POH adalah min log OH-. Oke, terus di sini kita juga tahu rumus ini ya. Konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu sama dengan Kw. Maka pH ditambah POH itu sama dengan PKW. pH ditambah POH sama dengan 14. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah bisa menentukan pH-nya, diminta untuk mencari POH-nya bisa. Tinggal 14 dikurang dengan pH gitu ya. Nah, biar lebih paham lagi, ini ada contoh soalnya. Itulah pH larutan asam sulfat 0,05 molar. Nah, sekarang harus diingat, asam sulfat itu asam apa? Asam kuat atau asam lemah? Iya, asam sulfat itu adalah asam kuat. Jadi kita menggunakan rumus H+-nya, yaitu menggunakan rumus asam kuat. Dan kita lihat di sini asam sulfat itu ada H2SO4, maka A-nya atau valensi asamnya ada 2. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan Ma dikali A, 0,05 dikali 2 sama dengan 0,1. Ini kan konsentrasi H+-nya ya. Nah, lalu kita diminta untuk mencari pH. Mudah dong, jadi pH sama dengan min log H+. Min log 10⁻⁻1, yaitu 1. Sudah ya? Oke, kalau masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ya, atau tanyakan ke guru kalian masing-masing. Terima kasih, don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.